beristighfar untuk masa lalu dan bersyukur untuk masa kini. Saudaraku, dua ibadah agung yang tidak selayaknya hilang dari hati seorang mukmin adalah syukur dan istighfar. Asteris 28/48 asteris. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syukur berkonsekuensi menambah nikmat dan istighfar akan menahan siksa. Majmu, Fatawa 28/48. Saudaraku, manusia seringkali mengabaikan istighfar, memohon ampunannya atas segala kehilafan dan dosa yang telah ia perbuat di masa lalu. Manusia pun seringkali mengabaikan syukur. Ia merasa segala yang telah didapatkan adalah hasil kerja keras atau jerih payahnya sendiri. Ia menganggap keberhasilan dan kesuksesan yang diraihnya karena kecerdasan otak dan kekuatan fisik semata. Ia lupa bahwa ada yang membantu, memberi jalan, dan memuluskan langkahnya dalam meraih itu semua. Saudaraku, siapa sesungguhnya yang melunakkan hati orang lain hingga mau bekerja sama, sehingga ia berhasil meraih sesuatu yang diinginkan? Sejatinya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka sudah selayaknya manusia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua itu. Syukur adalah bentuk dari rasa terima kasih kepadanya atas semua yang telah Dia lapangkan dan mudahkan untuknya. Syukur adalah pengakuan kerendahan hati bahwa apapun yang ia raih bukanlah karena faktor diri mereka sendiri. Saudaraku, di situ ada Allah Azza wa Jalla yang membantu dan menggerakkan serta membuka jalan untuk meraih apa yang ia harapkan, impikan dan cita-citakan. Dengan syukur, ia akan menyadari, sejatinya mereka bukanlah apa-apa tanpa campur tangan atau keterlibatan Allah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarij as-Salikin mengatakan, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Dengan melalui lisan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lain sebatas wasilah atau perantara Allah Azza wa Jalla melimpahkan karunia-Nya dan membuka jalan rezekinya. Sehingga, selain bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain, ia juga semestinya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling pandai bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani, dalam hadits lain, beliau bersabda, siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit maka dia tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang banyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi, syukur akan membawa manusia pada sikap tawadu atau rendah hati, tidak sombong. Syukur juga akan mencegah seseorang untuk berambisi terlalu jauh hingga melanggar hukum atau menghalalkan segala cara. Orang yang rakus terhadap sesuatu tanpa pernah merasa puas, itu salah satu tanda tidak pernah bersyukur. Saudaraku, syukur akan selalu menempatkan seseorang di jalan yang benar, lurus, dan baik. Syukur juga akan membuat seseorang selalu optimistis menjalani kehidupan. Orang yang bersyukur takkan pernah iri hati dengan apa yang diraih orang lain. Karena ia sepenuhnya sadar, dirinya juga mendapatkan bagiannya sendiri dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ilustrasi perihal orang yang bersyukur. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang maka dia dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan ibadah dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu menirunya dan berusaha melampauinya. Dalam urusan dunia, dia melihat ke bawah kepada orang yang rezekinya tampak lebih sedikit, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan dibanding orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga tetap istiqomah senantiasa bersyukur dan beristighfar untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb _. Wallahu alam bisawab _.